ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih terus mencurahkan dengan kita menghadiri majelis ilmu ini, kita bisa mendapatkan rahmat, sakinah, barakah dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kita, meniatkan semua keadaan yang tersembunyi dari kita tentang mereka terkait dengan manusia, rahasia-rahasia mereka atau bagaimana hakikat keadaan mereka di belakang kita, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nahkumu bidzawahir, kita menghukumi manusia dengan lahiriahnya, ya, dengan lahiriahnya. Adapun as-sarair, ya, rahasia-rahasia mereka, keadaan-keadaan yang tersembunyi dari kita tentang mereka, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, bab ini masuk ke dalam pembahasan tentang akidah. Ya, pembahasan seputar akidah. Ini termasuk bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena memang kitab Riyadhus Shalihin ini bisa kita katakan merupakan kitab yang lengkap pembahasannya. Ada yang membahas tentang akidah, ada yang membahas tentang muamalah, ada yang membahas tentang adab, akhlak, ya, tazkiyatun nufus. Ya, sebagiannya juga ada membahas tentang fikih. Maka pembahasan kita di sini, ya, di bab ini lebih kepada pembahasan seputar akidah. Ya. Bagaimana keyakinan kita sebagai seorang muslim terhadap orang lain? Bagaimana kita menghukumi orang lain? Kita lihat di sini dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Yang pertama dalil dari Al-Qur'an. Ya, dari dalil dari Al-Qur'anul Karim. Dalam surat At-Taubah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum." Maka apabila mereka telah bertaubat, ini berkaitan dengan kaum musyrikin, orang-orang kafir, ya, yang mereka sebelumnya tidak di atas agama Islam, mereka di atas agama kekufuran, kesyirikan, ya, fa in tabu, apabila mereka sudah bertaubat, mereka sudah masuk Islam, mereka sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, wa aqamus salata, dan mereka sudah mendirikan salat, wa atuz zakata, dan mereka telah menunaikan zakat. Ini merupakan rukun-rukun Islam. Fakhallu sabilahum, maka berilah jalan kepada mereka. Artinya biarkan mereka, jangan ganggu mereka, karena mereka adalah saudara kalian, sesama muslim. Jadi sudah tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi tidak ada lagi perbedaan antara kalian dengan mereka, karena kalian sesama saudara, sesama muslim. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali hafizahullah taala, hadhihi al-ayatu tubayyinu anna man taba fa amana billahi wa bi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqama as-salata wa ata az-zakah faqad 'asama damahu wa malahu. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya siapapun yang sudah bertaubat, ya, artinya dia masuk Islam,
fa amana billahi wa bi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendirikan salat, menunaikan zakat, faqad asama damahu wa malahu. Maka dia telah melindungi darah dan hartanya. Artinya dia telah menjadikan darah dan hartanya haram untuk dilanggar. Darahnya haram untuk ditumpahkan, hartanya haram untuk diambil. Artinya dia telah resmi menjadikan dirinya sebagai seorang muslim yang dilindungi harta dan darahnya di dalam Islam. Wala yanbaghi li ahadin an yata'arrada lahu bi syai'in minal qatli wal hasri. Dan tidak boleh bagi siapapun untuk melanggar apa yang telah dijaga tersebut. Dengan membunuh, dengan dibunuh, atau diambil hartanya dirampas, maka ini perkara yang haram untuk dilakukan ketika seseorang dia telah masuk ke dalam agama Islam. Ya, selama dia tidak melakukan suatu pelanggaran yang di situ mengharuskan adanya hukuman berupa ditumpahkan darahnya atau diambil hartanya, maka tidak boleh bagi siapapun untuk melanggar semua itu. Wa hiya tashmalu man kana kadzalika haqiqatan aw zahiran. Maka ayat ini mencakup siapapun yang memang hakikatnya dia benar-benar beriman, maupun yang nampak secara lahirnya dia beriman. Jadi walaupun kita belum bisa memastikan secara pasti apakah dia ini mengucapkan dua kalimat syahadat itu dengan benar-benar didasari dengan keimanan, apakah memang dia benar-benar mengimani dua kalimat syahadat tersebut, apakah dia benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika dia mendirikan sholat apakah benar-benar didasari dengan keimanan, begitu pula ketika dia menunaikan zakat dan juga kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Jadi walaupun kita belum bisa memastikan apakah benar-benar dia melakukannya berdasarkan keimanan, didasari dengan keimanan ataukah tidak. Karena semua itu perkara yang sulit untuk bisa kita memastikannya. Karena berkaitan dengan hati seseorang, berkaitan dengan keimanan yang letaknya di dalam hati. Maka cukuplah secara zahir kita hukumi orang tersebut secara zahirnya, secara lahiriahnya. Ketika secara lahiriahnya nampaknya dia seorang muslim, mengamalkan syariat Islam, maka kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perkara ini masuk ke dalam kaidah umum, salah satu kaidah induk yang disebutkan oleh para ulama, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang diyakini adanya, diyakini ketetapannya, maka tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa dihilangkan, tidak akan bisa dibatalkan dengan sesuatu yang meragukan. Ketika seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ketika itu dia sudah resmi menjadi seorang muslim. Ini yakin, diyakini, ini jelas, nampak jelas. Dia mengikrarkan dua kalimat syahadat, disaksikan oleh kaum muslimin. Maka ini merupakan perkara yang diyakini. Secara jelas dia masuk ke dalam agama Islam. Maka statusnya sebagai seorang muslim ketika sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat tadi, itu tidak bisa hilang begitu saja dengan sesuatu yang meragukan, dengan dugaan-dugaan yang belum jelas, dengan hanya prasangka-prasangka saja yang itu tidak didasari dengan bukti yang jelas, bukti yang kuat. Maka ketika seseorang
hukum asalnya dia sebagai seorang muslim, tidak boleh kita sembarangan mengeluarkannya dari keislaman tanpa bukti yang tegas, tanpa bukti yang jelas. Ya, dan perkara ini merupakan perkara yang berat. Ya, bukan perkara yang remeh. Terkait dengan mengkafirkan seseorang, at-takfir al-muayyan, mengkafirkan individu tertentu, itu bukan perkara yang mudah. Ya, bukan perkara yang remeh. Dan tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam ranah ini. Jadi kita harus berhati-hati untuk menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang yang dia secara zahirnya merupakan seorang muslim. Dan sekali lagi ini bukan ranahnya kita sebagai awam, sebagai kaum muslimin yang masih awam, masih tergolong orang-orang awam, ya keumuman kaum muslimin. Tapi ini merupakan ranahnya mereka, orang-orang yang memiliki kewenangan, orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, ini wewenangnya para umara dan ulama. Adapun kalau kemudian kita mau berhati-hati, ya boleh saja namanya berhati-hati. Ya, tanpa kita memvonis secara langsung. Kita berhati-hati, ini orang ini sepertinya ada sifat-sifat kemunafikan misalnya. Orang ini sepertinya ada sifat-sifat kekufuran di dalam dirinya. Ada bibit-bibit, ada indikasi-indikasi kemunafikan dalam dirinya. Kemudian kita berhati-hati dari orang tersebut. Ini tidak masalah. Ya, untuk berhati-hati. Dan boleh juga kita memperingatkan orang lain dari orang yang seperti itu keadaan. Tanpa kita memvonis secara langsung. Ya. Tanpa kita memvonis secara langsung. Karena perkaranya berat. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapapun yang berkata kepada saudaranya, dia mengatakan ya kafir, berarti dia memvonis saudaranya tadi dengan kekufuran. Dia panggil dengan wahai kafir. Maka Rasulullah mengatakan ucapan tersebut akan kembali kepada salah seorang dari kedua. Kalau memang benar yang dia panggil itu kafir, ya berarti dia selamat. Tapi kalau ternyata dia keliru memvonis saudaranya dengan kekufuran, maka itu kembali kepada dirinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Dan para ulama mengatakan bahwa kita di akhirat nanti tidak akan ditanya apakah kita menghukumi si fulan kafir, si A kafir, si B kafir. Tidak. Kita sebagai keumuman manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Ya. Maka memang lebih selamanya kita menahan lisan kita dari hal-hal seperti itu. Ya, berhati-hati boleh, memperingatkan orang lain boleh. Tapi kalau langsung menjatuhkan vonis kafir, maka ini bukan perkara yang mudah, ya, bukan perkara yang ringan. Kemudian beliau melanjutkan, walihada i'tamada as-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpegang dengan ayat ini. Bersandar kepada ayat ini, fi qitali mani'iz zakah. Ya, ala hadhihi al-ayah al-karimah wa amsalihha. Oleh karena itu, dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau berdalil atau berpegang kepada ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya dalam memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat di masa kepemimpinan beliau. Ya. Bahkan di awal-awal masa kepemimpinan beliau, ya baru saja beliau menjadi seorang khalifah, belum lama Rasulullah SAW wafat, kemudian digantikan oleh beliau sebagai khalifah. Sudah muncul kabilah-kabilah Arab, ya. Kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya mereka sudah masuk Islam, yang sebelumnya mereka sudah menunaikan zakat di zamannya Rasulullah SAW, tapi tiba-tiba di zaman Abu Bakar As-Siddiq mereka enggan untuk menunaikan zakat. Ya, mereka menolak ketika
diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Maka akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengambil keputusan untuk memerangi mereka. Memerangi di sini, memerangi bukan membunuh. Ya. Beda halnya memerangi dengan membunuh. Memerangi di sini artinya mereka dipaksa untuk mengeluarkan zakat. Ya, dipaksa untuk mengeluarkan zakat. Ya. Ada tindakan tegas dari sang khalifah untuk memaksa mereka mau membayar zakat. Bukan kemudian langsung didatangi, langsung dibunuh, tidak. Ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq berpegangan dengan ayat ini. Haitsu harumat qitaluhum bi syarti hadhil af'al. Karena haram memerangi mereka ketika mereka memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam ayat ini. Mereka bertaubat masuk Islam, mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Sedangkan mereka ini mani'uz zakah ini, mereka enggan untuk menunaikan zakat. Mereka enggan untuk membayar zakat. Maka Abu Bakar pun berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya, berdalil dengan ayat-ayat tersebut, ya, dengan dalil-dalil tersebut, akhirnya menetapkan keputusan untuk memerangi mereka, memaksa mereka untuk kembali menunaikan zakat. Wa hiya ad-dukhul fil Islam wal qiyam bi ada'i wajibatihi, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Ya, kandungan dari ayat ini tadi, masuk ke dalam agama Islam kemudian menunaikan kewajiban-kewajibannya. Wa nabbaha bi 'alaha 'ala adnaha. Dan di dalam ayat ini disebutkan syariat-syariat Islam yang paling tinggi untuk mewakili yang syariat-syariat di bawahnya. Ya. Tidak semua rukun Islam disebutkan dalam ayat ini. Yang disebutkan hanya 2 kalimat syahadat, salat dan zakat. Tapi ini sudah mewakili syarat-syarat Islam yang di bawahnya. Karena ini merupakan syarat-syarat Islam yang paling tinggi kedudukannya, yang paling nampak. Ya. Yang paling nampak, dan ini merupakan barometer, tolok ukur seseorang benar-benar dia mau masuk ke dalam agama Islam dengan keseluruhan, dengan tunduk kepada syariat Islam, ataukah dia hanya sekedar mengamankan dirinya dengan mengaku sebagai seorang muslim. Nah, di sini para ulama menjelaskan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang semisal ini dan juga nanti hadis-hadis yang kita akan lewati pembahasannya, di mana disebutkan di sini tidak semua rukun-rukun Islam, ya, hanya kalimat syahadat, kemudian salat dan zakat. Tidak disebutkan rukun Islam yang berikutnya, tidak disebutkan puasa Ramadan, tidak disebutkan ibadah haji. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang sudah menerima syariat-syariat ini, sudah menerima 2 syariat ini, salat dan zakat, yang mana salat itu merupakan ibadah badaniyah yang paling utama dan zakat ini merupakan ibadah maliyah yang paling utama, maka orang tersebut pasti akan lebih mampu menerima syariat-syariat Islam yang lainnya. Ya. Maka ini sebagai tolak ukur. 2 syariat ini, 2 ibadah ini sebagai tolak ukur. Ketika dia sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, kemudian apakah dia benar-benar tunduk kepada Islam dengan dia mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ya. Salat ibadah badaniyah yang paling utama. Ya. Yang dengannya dia menunjukkan ketundukan bahwa seluruh yang ada pada tubuhnya tunduk kepada syariat Islam. Dia melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Kemudian terkait dengan hartanya, yang itu tentunya merupakan perkara yang berat untuk seseorang mengeluarkannya, untuk mengorbankannya, merelakannya. Tapi kalau kemudian dia tunduk kepada syariat zakat, maka terbukti dia lahir. Artinya dia secara lahiriah, baik itu berkaitan dengan badaniyah maupun maliyah, dia telah tunduk kepada syariat Islam. Maka syariat-syariat yang lainnya pun akan lebih mudah baginya untuk menerimanya. Ya, ini penjelasan sebagian ulama. Fa inna asyrafa arkanil Islam ba'da syahadatain as-salatu wa hiya haqqullah azza wa jalla allati hiya haqqullah azza wa jalla. Karena rukun-rukun Islam yang paling mulia setelah 2 kalimat syahadat adalah salat yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan ibadah badaniyah yang paling utama.
wa ba'daha ada'uz zakah allati hiya naf'un muta'addin ilal fuqara wal muhawij wa hiya asyraful af'al al muta'alliqah bil makhluqin. Dan kemudian setelahnya rukun Islam yang paling mulia setelahnya yaitu menunaikan zakat. Yang mana menunaikan zakat ini ya, zakat ini merupakan suatu manfaat yang merata manfaatnya. Manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, yang bisa dirasakan oleh para orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Dan ini merupakan amalan badaniyah yang paling perbuatan yang berkaitan dengan harta yang paling mulia. Yang ini juga berkaitan dengan makhluk, berkaitan dengan sesama makhluk. Perbuatan yang paling mulia yang berkaitan dengan sesama makhluk. Walihada katsiran ma yuqranu bainas salati waz zakat. Oleh karena itu seringkali salat dan zakat disebutkan secara beriringan ya, di dalam Al-Qur'an. Farahimallahu as-siddiq makana afqahahu. Maka semoga Allah merahmati Abu Bakar As-Siddiq betapa dalamnya pemahaman beliau dalam perkara ini. Yang ketiga itu hampir semua sahabat lainnya tidak mendukung keputusan Abu Bakar saat itu. Ya, awalnya tidak mendukung dengan keputusan Abu Bakar. Tapi kemudian dengan argumen-argumen yang disampaikan oleh Abu Bakar, akhirnya para sahabat pun rujuk. Dan mereka sadar bahwa apa yang ditetapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu adalah kebenaran. Ya. Itu terjadi di awal-awal masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan masuk pada dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama tentunya ini hadis yang tidak asing bagi kita semua. Kalau kita membahas pembahasan tentang ini, tentunya hadis ini tidak akan mungkin kita lewatkan. Maka ini termasuk salah satu hadis yang menjadi poros utama dalam pembahasan ini. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah mengatakan di sini, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah, yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka mau mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka mau menunaikan zakat. Jadi di sini Rasulullah hanya menyampaikan sampai di sini. Beliau tidak menyebutkan rukun Islam yang lainnya. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'akum wa amwalakum. Maka kalau mereka sudah mau melakukan semua itu, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku. Artinya aku sudah tidak boleh lagi melanggar hak-hak darah dan harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan apa yang dibenarkan dalam Islam, kecuali dengan hak-hak yang telah ditetapkan di dalam Islam. Kecuali disebabkan karena ketentuan yang ada di dalam agama Islam, misalnya hukum had yang harus ada ditumpahkan darahnya, qisas misalnya dihukum mati ya, atau dipotong tangannya, ya ditumpahkan darahnya. Tapi ini dibenarkan dalam Islam karena memang itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau berkaitan dengan harta, yaitu adanya diat, adanya tebusan ketika seorang membunuh orang lain, ya hartanya dia harus keluarkan untuk membayar diat atau kafarah berupa harta. Ya. Ini yang dibenarkan dalam Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Sedangkan hisab mereka, perhitungan mereka nanti, hakikat bagaimana keadaan mereka sebenarnya. Ya, tadi kan secara lahir. Ya, secara lahir mereka sudah mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat. Maka dihukumi sebagai kaum muslimin. Adapun hisabuhum 'alallahi ta'ala. Adapun perhitungannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia-rahasia yang mereka sembunyikan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Ya, sekiranya hadis ini sudah sangat jelas ya. Dan hadis ini semakna dengan ayat tadi. Ya, semakna dengan ayat tadi. Jika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa beliau diperintahkan untuk mengajak manusia, ya, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka menolak, ya, kalau mereka kemudian justru memusuhi Islam, maka diperangi sampai mereka mau masuk Islam. Ya, sampai mereka mau masuk Islam. Sampai mereka mengikrarkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kita lihat di sini penjelasannya, faidah-faidahnya. Al-qitalu fil Islam li ahli al-awthan hatta yadkhulu fil Islam. Disyariatkannya perang dalam Islam kepada orang-orang yang menyembah berhala, kaum musyrikin atau orang-orang kafir yang lainnya, hatta yadkhulu fil Islam, sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Wa dalilu dukhulihim fihi nutquhum bisyahadatain. Dan bukti akan masuknya mereka, ya, bukti bahwa mereka sudah masuk Islam, yang pertama adalah dengan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, dengan mereka mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Wa iqamatihim aslis salat, kemudian mereka mendirikan salat. Wa ada'uhum liz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Ya. Maka dengannya mereka dihukumi sebagai kaum muslimin. Wa kadza i'tirafuhum bi baqiyati arkanil Islam, begitu pula pengakuan mereka, penetapan mereka terhadap rukun-rukun Islam yang lainnya. Wa innama lam tuzkar fil hadis, akan tetapi di sini, hanya saja di sini tidaklah disebutkan di dalam hadis ini rukun-rukun Islam yang berikutnya, 2 rukun Islam yang berikutnya, yaitu puasa Ramadan dan haji. Imma li annaha lam takun qad furidat waqta'id, bisa jadi ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini ketika itu puasa Ramadan dan haji belum disyariatkan, belum diwajibkan saat itu. Au iktifaan bima dzukira tanbihan bil a'la alal adna, atau bisa jadi beliau mencukupkan dengan menyebutkan rukun-rukun Islam yang paling tinggi untuk mewakili yang di bawah. Itu kemungkinannya ada 2 itu. Jadi bukan berarti rukun-rukun Islam hanya terbatas pada 3 perkara ini saja, tapi kita tahu rukun Islam ada 5. Ya, sebagaimana datang dalam dalil-dalil yang jelas. Adapun penjelasannya tadi sebagaimana yang saya sebutkan. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan. Para ulama menjelaskan seperti itu. Jadi ketika seseorang dia setelah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, setelah dia masuk Islam, kemudian dia mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka pada umumnya orang yang seperti ini dia akan lebih mudah untuk menerima syariat-syariat Islam yang lain. Kemudian wa idza a'lanu, faedah berikutnya, wa idza a'lanu ad-dukhul fil Islam harumat dima'uhum wa amwaluhum. Dan kalau mereka sudah mengumumkan mereka sudah masuk Islam, maka haram darah dan harta mereka. Haram darah dan harta mereka. Wa hisabu bawatinihim wa sidqu qulubihim 'ala Allah taala. Sedangkan menghukumi batin mereka, nanti perhitungan terhadap apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang tersembunyi di dalam diri mereka, dan bagaimana jujur atau tidaknya hati mereka dalam melakukan semua itu, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma nahnu fanu'amiluhum mu'amalatal muslimin. Adapun kita di dunia ini, kita sikapi mereka, kita kita bermuamalah dengan mereka sebagaimana kita bermuamalah dengan kaum muslimin yang lainnya. Fi ijra'i ahkamil Islam fid dunya, dalam kita menetapkan semua hukum-hukum Islam di dunia terhadap mereka. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ketika kita dapat berita yang terbaru, yang viral di siapa? Masuk Islamnya siapa? Yang paling viral ini. Tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Roberto Carlos. Masuk Islamnya Roberto Carlos, tapi masih ada simpang siur ya ini beritanya. Benar atau tidak? Walaupun benar, ternyata alhamdulillah ya, kita bersyukur ada
ada orang bertambah, ya, bertambah saudara kita yang masuk yang masuk Islam. Tapi intinya di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika sudah jelas, sudah valid, ya, ada seseorang yang dia sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, dia sudah mengumumkan keislamannya, ya sudah, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Jangan kita komentari begini. Jangan kita komentari, oh itu masuk Islam cuma karena pengen menikah dengan seorang muslimah, kan cuma pengen pansos, cuma supaya terkenal, dapat follower banyak dan yang lain. Ya. Ini seringkali muncul, ya, komentar-komentar seperti ini. Tidak boleh kita menghukumi seseorang kalau dia sudah masuk Islam, tidak boleh kemudian kita komentari, kita hukumi dengan hal-hal seperti itu. Sudah kita serahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan apa yang ada di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sebagai seorang muslim, Allah perintahkan untuk bermuamalah dengan mereka, menyikapi mereka sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Ya, sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Maka ini berlaku pula bagi siapapun yang memang hukum asalnya seorang muslim. Kita tahu dia seorang muslim. Ya, dari lahir dia lahir di keluarga Islam, kemudian tumbuh dengan diajari nilai-nilai Islam, ya. Dia juga KTP-nya Islam. Artinya ketika dia hukum asalnya seorang muslim, ya sudah, kita sikapi dia sebagai seorang muslim. Ya, sikapi dia sebagai seorang muslim. Itu tadi yang kita sebutkan, ya, itu hukum asalnya al-yaqin la yazulu bisyak. Kemudian berikutnya at-tauhid alladzi yuqatalun nas hatta yuqirru bihi huwa ifradullah bil ibadah. Saya kelewatan satu faedah sebelumnya. Fihi dalilun ala qabulil amal adh-dhahirah. Hadis ini merupakan dalil akan diterimanya amalan-amalan yang zahir. Wal hukmu bima yaqtadhihi adh-dhahir. Dan juga menghukumi apa yang diketahui secara zahir. Ya. Apa yang nampak secara lahir itu kita menghukumi seseorang sesuai dengan lahiriahnya. Karena memang menghukumi seorang berdasarkan batinnya itu di luar kemampuan kita. Itu di luar apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak mampu untuk melakukan semua itu. Kita tidak bisa mengetahui apa yang disembunyikan oleh seseorang di dalam hatinya. Itu perkara gaib yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, membuatkan kita dengan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Maka sebagaimana kisahnya terkenal itu, ya, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ya, kisahnya terkenal. Ya, Usama bin Zaid yang merupakan putra dari sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Ya. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usama bin Zaid. Kemudian juga sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi pernah pada suatu peperangan, saya lupa perang apa ini, Usama bin Zaid ini membunuh seseorang yang dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Usama. Jadi ketika Usama sudah hendak menebaskan pedangnya kepada orang tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Tapi tetap dibunuh oleh Usama bin Zaid. Maka ketika perkara ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliau murka, beliau marah, benar-benar marah kepada Usama bin Zaid. Sampai Rasulullah mengatakan, ya secara makna, mengapa engkau tidak membuka saja dadanya dan kau lihat bagaimana keadaan dirinya, apakah dia jujur atau tidak, sampai seperti itu. Tentunya tidak bisa kita melakukan itu. Kita tidak akan mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Maka kita hukumi dia secara zahir. Karena Usama di sini dia menganggap orang tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya ingin menyelamatkan nyawanya, hanya untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Rasulullah tetap menegur dengan teguran yang keras. Ya. Beliau marah ketika itu kepada Usama bin Zaid. Ini jelas menunjukkan kepada kita semua, ya, siapapun yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Ya.
Jangan langsung kita komentari begini begitu. Walaupun mungkin nampaknya seperti itu, ya. Walaupun mungkin ada indikasi ke arah sana, tapi ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Kalaupun memang dia tidak jujur dalam keimanannya, insya Allah akan nampak nanti sering dengan berjalannya waktu. Ataupun kalau tidak di dunia ini tidak Allah tampakkan, nanti di akhirat akan tampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi seorang berdasarkan zahir mereka dan kita serahkan urusan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya di sini, faedah yang terakhir, tauhid yang dahulu menjadi sebab Rasulullah memerangi manusia. Itu adalah tauhid yang dengannya mereka mengikrarkan bahwasannya sesembahan hanya Allah satu-satunya. Mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang agung hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah. Ya, bukan tauhid rububiyah. Adapun tauhid rububiyah, ya, meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Maka tauhid ini pun ditetapkan oleh kaum musyrikin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, diantaranya juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Fawaidul Arba. Jadi kaidah yang pertama, ya di kaidah yang pertama disebutkan oleh beliau, ya, bahwasanya orang-orang yang dahulu diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka mengikrarkan, menetapkan tauhid rububiyah, tapi itu belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta ini, tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Maka itulah hakikat kesyirikan. Ya, kesyirikan dalam hal ibadah itulah yang menyebabkan seseorang tidak dikatakan sebagai seorang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini beliau jelaskan karena tauhid rububiyah, ya, itu ditetapkan oleh orang-orang Arab yang dahulu diperangi oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka menetapkan tauhid rububiyah, akan tetapi tetap Rasulullah SAW memerangi mereka sampai mereka benar-benar mau mengikrarkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan perkara tauhid. Ya. Inti dari tauhid adalah tauhid uluhiyah. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menetapkan hanya sekedar menetapkan ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini, menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta ini, maka perkara ini ditetapkan hampir oleh semua umat beragama. Ya. Ditetapkan oleh hampir semua umat beragama. Ya. Orang-orang Nasrani juga meyakini seperti itu. Orang-orang Yahudi juga meyakini seperti itu. Orang-orang Hindu, Buddha juga meyakini seperti itu. Ada Tuhan yang tertinggi. Ya. Ada Tuhan yang tertinggi yang mengatur alam ini. Tapi bukan hanya sekedar kita meyakini hal tersebut, tidak hanya sekedar kita menetapkan itu, tapi kita beribadah hanya kepada satu Tuhan. Maka itulah hakikat agama Islam. Dan hanya agama Islam yang mengajak untuk beribadah kepada satu Tuhan. Hanya Islamlah yang menjadi agama monoteisme, beribadah hanya kepada satu Tuhan. Adapun agama-agama yang lainnya, maka dalam ajaran mereka itu didasari dengan keyakinan lebih dari satu Tuhan. Baik, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Ya, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pembahasannya pada waktu yang akan datang. Kesempatan yang berikutnya masih banyak hadis-hadis yang lain yang akan kita bahas dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf.
Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.